Halo saudara, kita berjumpa lagi dalam program Kuasa Kebenaran Channel. Saudara yang saya kasih dan kasih Kristus, saat ini kita akan membahas pertanyaan yang diajukan minggu lalu, yaitu apa perbedaan kata suci dan kata membersihkan hati nurani. Ya. Nah saudara, sebelum kita akan membahasnya bersama, mari kita satu dalam doa. Aba ya Bapa, terpujilah Engkau di tempatmu yang maha kudus, Engkau layak dipuji, ditinggikan, dimuliakan. Saat ini Bapak, dalam pekerjaanmu kami akan mengajarkan kebenaranmu, biar kami dapat berbicara sesuai firman-Mu sebagaimana yang Engkau kehendaki. 1 Petrus 4:11. Dan Bapak, biarlah Engkau menyertai acara ini dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang apapun. Dalam nama Yesus kami bawa diri kepadamu. Terpujilah Engkau Bapak kekal selama-lamanya. Amin. Saudara, sebelum kita akan membahas bersama, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam pertama Roma 5 ayat ke-12. Saudara, dalam terjemahan Indonesia Yunani dikatakan begini saudara, dalam Roma 5 ayat ke-12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia melalui satu orang, dan melalui dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Saudara, kemudian Matius pasal 15 ayatnya ke 18-19 dikatakan begini saudara, ayatnya ke-18 ya. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari dalam hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, kesaksian palsu, dan hujat. Hal-hal inilah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Saudara, tema kita pada saat ini adalah firman merehabilitasi jiwa manusia. Tujuannya saudara adalah untuk mengajarkan kepada umat manusia bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa, dan hanya satu hal yang dapat merehabilitasi hubungan manusia dengan Allah, yaitu firman Allah. Firman Allah adalah berisi hukum dan perintah yang dalam bahasa Yunani adalah entole, saudara. Nah, saudara, di sini kita akan membahas pertanyaan apa perbedaan antara kata suci dan kata membersihkan hati nurani. Saudara, menurut Alkitab, kata suci adalah dari kata bahasa aslinya hagios. Hagios artinya saudara suci atau kudus. Nah, kudus ini artinya adalah dipisahkan, ya, dipisahkan atau dikhususkan. Kalau Inggrisnya specially. Nah, sedangkan hati nurani, saudara, kata hati nurani itu ya, membersihkan hati nurani bahasa Yunaninya adalah kateriei per sunadesi, yang artinya saudara, kata membersihkan di sini adalah dari kata katarizei. Katarizei artinya membersihkan, saudara. Dan yang kedua adalah mencuci. Kemudian yang ketiga adalah mentahirkan, dan yang keempat saudara adalah menyatakan halal. Sedangkan hati nurani adalah sunedesin. Sunedesin artinya hati nurani atau kesadaran atau perasaan. Nah saudara, membersihkan hati nurani dengan kata suci itu berbeda. Perbedaan saudara adalah, pertama, kalau kata suci adalah hasil daripada proses seseorang itu yang pertama mendengar firman Tuhan, kedua percaya, Ibrani 11 ayat 1, yang ketiga dia bertobat, Kisah Rasul 2 ayat 38, dan yang keempat dia mengaku, Matius 10 ayat 32-33, Roma 10 ayat 10, kemudian Kisah Rasul 8 ayat 37, dan yang kelima adalah setelah dia mengaku, dia dibaptis masuk ke dalam air, sehingga ketika dia keluar dari dalam air, maka dia menjadi hasilnya adalah, hasil proses itu adalah suci. Sedangkan saudara, yang kedua adalah kata membersihkan hati nurani adalah proses daripada, yaitu dia mendengar, percaya, bertobat, mengaku, dan dibaptis. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita akan saya akan menjelaskan lebih detail tentang membersihkan hati nurani. Itu terjadi di mana saudara? Kata membersihkan hati nurani saudara, kalau Anda mau jujur belajar Alkitab dari Matius sampai Wahyu, tidak pernah membersihkan hati nurani itu, dan itu terjadi di luar air. Tidak pernah.
itu di dalam air. Mengapa di dalam air? Karena pertama saudara dikuburkan. Kata dikuburkan itu adalah Kolose 2 ayat 12, di mana kita harus menggali tanah, kemudian kita orang mati harus dikuburkan. Nah, di dalam kubur inilah terjadi proses oleh kuasa Allah, di mana melalui kuasa Allah yang kalian dijelaskan dalam Ibrani 9:14 bahwa darah Kristus membersihkan, kata riei, membersihkan hati nurani apa? Sunedesin, Sunedesin itu hati nurani perasaan Anda yang telah berdosa oleh perbuatan yang munculnya dari hati nurani atau sunedesin itu, saudara. Sehingga harus dibersihkan oleh apa? Oleh darah Kristus. Dikerjakan oleh siapa? Oleh kuasa Allah atau Roh Kudus di dalam air itu, saudara. Jadi saudara yang mengerjakan pembersihan dosa di dalam air itu dikerjakan oleh Roh Kudus, itu pakai alatnya pembersihnya, klaimnya adalah apa? Darah Kristus yang dijelaskan dalam Ibrani 9 ayat 14. Saudara, dengan demikian saudara, kesimpulannya apa perbedaan antara kata suci dengan pembersihan hati nurani? Kata suci adalah hasil dari proses, sedangkan pembersihan hati nurani adalah prosesnya. Anda harus mendengar, percaya, bertobat, mengaku, dan dibaptis. Sehingga setelah kita dibaptis, proses hati nurani terjadi di dalam air kubur itu, tidak di luar air itu, saudara. Sehingga keluar dari dalam air itu, Anda menjadi orang suci atau orang kudus. Artinya Anda terpisah daripada orang yang belum dikuduskan itu. Anda terpisah dari orang yang belum bertobat. Anda terpisah daripada orang yang belum dibaptis, yang prosesnya di dalam air itu. Semoga bermanfaat bagi kita. Amin. Tuhan berkati. Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih kami telah mendengar sabda firman-Mu, dan firman-Mu mengandung hukum dan perintah. Itulah yang kami harus taati dalam kolongan ini. Tidak ada keselamatan di dalam kolongan ini selain Yesus Kristus. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami membawa doa kepadamu. Amin. Saudara, apabila saudara memiliki pertanyaan, hubungi nomor saya di 0853 44 98 73. Tuhan berkati.